Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah tentang obligasi. Saya coba share screen. Untuk obligasi ini lebih kepada utang jangka panjang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada, ya. Artinya utang jangka panjang yang bisa dibayarkan kembali pada saat jatuh temponya. Jadi kalau sebelum jatuh tempo tentu saja perusahaan belum melunasi hutang-hutangnya di obligasi. Ini ada kode obligasi ya, ada singkatan-singkatannya dari nama penerbit obligasi, kemudian nomor obligasi yang diterbitkan itu B, kalau C itu suku bunganya, kalau tipe D ini adalah tipe dari obligasinya, B itu bonds ya atau obligasi, C itu convertible bonds ya, W itu bonds with warranties artinya dengan jaminan, T itu medium term notes, Y itu money market, dan M itu miscellaneous atau lain-lain. E itu tipe dari suku bunga, F itu fixed rate, di sini ada zero rate, dan variabel V itu adalah variabel dapat berupa floating rate, revenue sharing, fixed dan floating rate dan lainnya. FG adalah kode stripless ya. Nah ini untuk obligasi serinya ya kurang lebih seperti ini tadi. Kemudian ada obligasi terminnya ya, artinya dia jatuh tempo di tanggal 26 April di sini. Kemudian ini macam-macam obligasi, ada yang diterbitkan oleh pemerintah, municipal bond, dan obligasi perusahaan. Untuk pasar obligasinya, ini dipasarkan di pasar modal, khususnya pasar obligasi. Jadi ada pasar tersendiri yang tergolong dalam pasar obligasi. Ada dalam obligasi ini ada 3 nilai, yaitu intrinsik, nilai pasar obligasi, dan nilai maturity obligasi. Nilai pasar obligasi ini nilai yang berlaku pada saat transaksi. Kalau nilai maturity ini biasanya lebih kepada nilai setelah dia menjual di pasar obligasi. Likuiditas obligasi ini disebut juga marketability dari suatu obligasi, menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Jadi kalau dikatakan liquid obligasi itu bila mana dia bisa menjual obligasi tersebut kepada pihak lain. Ya, itulah dinamakan marketability. Jadi obligasi itu baik di pasar bursa. Current yield di sini diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Jadi dibaginya adalah selama 1 tahun dengan nilai pasar obligasi yang saat ini berlaku. Di 12 bulan ya. Untuk hasil ditarik, nah ini salah satu bentuk bonds-nya ya, atau bentuk obligasi. Penerbit obligasi akan lebih menyukai jika mempunyai pilihan untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Jadi lebih baik dibayarkan sebelum jatuh tempo. Hak obligasi semacam ini disebut dengan hak tarik atau provisi tarik, call provision. Jadi dia akan mendapatkan keuntungan. Menarik ini tujuannya tentu saja menjual ya kepada pihak yang lain. Jadi nanti biaya-biaya dari bonds atau obligasi tersebut bisa ditanggung oleh pihak pembeli berikutnya. Profit, ya keuntungan yang didapat dari penerbit obligasi ini adalah tentu saja utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan digantikan dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga itu menurun. Ya, jadi bisa dihentikan bila mana dipengaruhi oleh suku bunga yang menurun. Menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menunjuk bahwa perusahaan menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas, tersedia dari perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Jadi bisa ditarik kembali itu murah apabila bunga turun dan bisa diperjualbelikan kembali. Menyediakan opsi tarik atau call option kepada perusahaan dengan gratis. Ya, ini biasanya fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan. Rentang hasil di sini adalah perbedaan antara yield to maturity yang dijanjikan dengan YTM, suatu obligasi bebas, gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dalam waktu maturity yang sama. Ya, artinya di sini ada rentang waktu ya yang bisa mengakibatkan yield maturity ini memiliki nilai kupon yang berlebih dari maturity atau dari periode yang sama. Ya, artinya dia memiliki point of sale yang tinggi atau nilai jual yang tinggi.
Resiko obligasi tentunya di sini ada resiko tidak terbayar. Ya, ini biasanya dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Proksi itu keputusan dari risiko obligasi. Peringkat obligasi atau bond rating adalah simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Nah, ini simbol karakter ini apa? Bisa berupa Standard and Poor atau S&P Corporation dan Moody's Investor Service Incorporation. Yang selanjutnya ada PT Pevindo dan PT Kasnik yang mengadakan untuk peringkat obligasi tersebut. Jadi bisa dilihat tingkatannya. Semakin nomor 1 berarti peringkatnya semakin baik. Implikasinya apa terhadap investor? Tentu saja jika suku bunga dapat diprediksi dan diekspektasi, maka investor seharusnya membeli obligasi. Ya, untuk dapat memperoleh hasil maksimum, pengaruh turunnya suku bunga terhadap harga obligasi, investor harus membeli obligasi yang mempunyai maturity yang lama, ya, dan tingkat kupon yang rendah. Tingkat kupon yang rendah ini tentunya berkaitan dengan suku bunganya. Jika investor harus membeli obligasi padahal suku bunga diekspektasikan akan naik, sebaiknya investor membeli obligasi yang mempunyai maturity yang pendek. Jadi lebih mudah untuk memperhitungkan tingkat suku bunganya tidak terlalu jauh berbeda. Oke, demikian penjelasan daripada materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.